Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini perkenankanlah kami untuk menjelaskan atau menyampaikan tentang materi usul fikih, dan kami beri judul usul fikih dan urgensi mempelajarinya. Baik, apa sih sebenarnya usul fikih itu? Usul fikih itu adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama. Usul fikih yakni ilmu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global secara umum, dan metode penyimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut, serta kondisi masyarakat, kondisi atau prasyarat mustafid atau mujtahid yang memiliki otoritas dalam proses tersebut. Maka dengan demikian, ilmu usul fikih ini berfungsi menganalisa sebuah dalil untuk menyimpulkan hukumnya yang bersifat aplikatif atau fikih dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsep pemberian dalil tersebut pasti membutuhkan suatu perangkat metodologis yang dikenal dengan studi ilmu usul fikih dengan istidlal dan turuku istimbatil hukmi, ahkam, jamaknya ahkam, yang menjadi dasar terpentingnya, unsur terpentingnya. Mengenai sejarah perkembangannya ilmu usul fikih ini bermula yang terbagi menjadi 5 fase, yang dimulai dengan fasenya kenabian Rasulullah SAW hingga fase yang kelima, yakni fase perkembangan dengan bentuk syarah dan mukhtasar dalam bentuk taisir atau tashil, sudah dipermudah. Sedangkan masa sistematisasi ilmu ini itu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menghasilkan suatu karya yang berjudul Ar-Risalah fi usulil fiqh. Maka dari ketika itu Imam Syafi'i disebut dengan bapak usul fikih, atau dalam bahasa Inggrisnya the founding father of Islamic law theory. Ya. Kemudian hari banyak bermunculan ilmu usul fikih, semakin berkembang juga, dan makin banyak buku-buku, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang ilmu ini, termasuk juga kitab-kitab dalam bentuk syarah atau penjelasan dan mukhtasar atau ringkasan. Adapun untuk mendasari ilmu ini, referensi dari ilmu ini itu mengenai pertama akidah atau tauhid atau kalam. Yang kedua ilmu bahasa Arab dengan berbagai cabangnya. Dan yang ketiga adalah ilmu fikih sendiri. Selanjutnya adalah objek pokok daripada ilmu usul fikih. Objek pokoknya setidaknya ada 4. Yang pertama adalah dalil yang menjadi sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua adalah hukum syara'nya, hukum syar'i, atau istilahnya madlul, konsep hukum syara' dalam ajaran Islam. Yang ketiga adalah
metode istimbat hukum, istimbat atau penggalian hukum, atau yang istilahnya dalalah. Dan yang keempat adalah mustadil, yaitu berupa ijtihad dan taklid. Sebagaimana studi ilmu teoritis yang lain, ilmu usul fikih pun melahirkan beberapa mazhab. Setidaknya ada 2 bentuk mazhab dalam usul fikih. Yang pertama mazhab sistematika penulisan, dan yang kedua adalah mazhab yang berdasarkan afiliasi mazhab fikih. Nah, selanjutnya adalah mengenai hukum mempelajarinya. Iya, mempelajarinya. Hukum mempelajarinya itu tergantung pada individu seseorang terhadap umat Islam. Hal ini dapat terbagi atas 2, yaitu mujtahid dan muqallid. Mujtahid itu adalah orang-orang yang mampu menggali hukum dan menetapkan hukum. Dia mampu berijtihad dan atau kata lain, dia mampu ke derajat ijtihad, derajat ulama mujtahid. Dan kalau tidak selain itu, nama muqallid, orang yang di bawahnya mujtahid, dia ikut di atas. Maka bagi para mujtahid atau mufti atau yang memberikan fatwa, maka hukum mempelajarinya adalah fardu ain, karena ini merupakan salah satu syarat untuk mengistimbatkan hukum. Sedangkan bagi orang yang muqallid itu hukum mempelajarinya berkisar antara fardu kifayah dan sunnah muakkad. Fardu kifayah jika tidak ada orang yang mempelajarinya, seorang pun tidak ada yang mempelajarinya. Dan sunnah muakkad apabila ada seseorang yang sudah mempelajarinya. Maka sebuah tanda betapa pentingnya ilmu ini di samping ilmu yang lain terhadap Islam. Bagi mujtahid itu sangatlah penting karena ini sebuah syarat untuk menggali hukum. Sedangkan muqallid juga penting, bisa manfaatnya bisa tidak hanya mengikuti hasil dari ijtihad para ulama, tapi dia juga tahu dan paham bagaimana ulama itu menggali hukum, mengistimbatkan hukum. Serta pada dasarnya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dijelaskan atau diambil langsung maknanya tanpa mempelajari ilmu yang lain. Maka juga diperlukan ilmu yang lain. Salah satunya adalah ilmu usul fikih ini. Selain itu, ilmu ini juga bisa digunakan untuk membantah syubhat atau syubhat dari para musuh-musuh Islam. Maka ini sebuah juga terpenting, salah satu yang penting dalam agama Islam juga untuk mempelajari ilmu usul fikih ini. Maka manfaat lain adalah daripada mempelajari ilmu ini adalah kita bisa menjaga
memelihara agama dan sendi-sendi agama Islam, sendi-sendi hukum syariat dan dalil-dalilnya. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Manusia adalah tepatnya salah dan dosa, dan apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.